satu orang ada yang entah itu minum entah itu obat, satu orang minum semuanya harus minum. Ya efek samping itu emosi ya. Gue sih minum cuman ya buat nyegerin badan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Curhatan Milenial. Kenalin, nama gue Tahta Irmanda. Gue sekarang bareng teman gue nih. Siapa nama lu? Ya biasa dipanggil samaran sih bule. Nah, nama bule itu dari mana kalau boleh tahu? Cerita dulu itu di sekolahan SMP di angkatan gua yang paling putih itu gua, jadi kelas itu manggil gua si putih. Sebenarnya panggilan bule itu panjangan dari bule itu budak legok, ya bahasa Indonesia mah orang legok gitu kan. Legok itu nama kampung, biasanya orang legok itu disebutnya bule, bukan karena bule putih, bukan, tapi ini mau gua panggil bule karena putih. Kirain gitu ada orang tua lu gitu, keturunan luar gitu. Nggak ada. Bapak gua dari Bandung. Kan gue kenal lu nih, doyan yang namanya minum-minuman gitu. Nah, gue mau tahu nih awalnya gimana sih bisa begitu? Awal sih pas masih SD ya. Awal mula kamu sih dibanding minuman obat dulu. Obat. Ya. Awal pertama tuh emang karena nggak tahu, karena udah dicampur kopi, dan itu pun obat terlarang itu X-Ember itu. Oh iya, dulu juga ada lah waktu gue zaman SMP gitu rame. Itu kan nggak ada rasanya. Iya, nggak ada pahit, nggak ada apa. Itu campur kopi ya bang. Tiba-tiba kan kita berefek aja. Ini efeknya sensi tapi sedikit enak. Tapi ya lanjut jenjang ke SMP, nama penasaran dan gue kecanduan. Wah. Terus menurut lu gimana nih kalau sama zaman lu dulu gitu yang minum obat itu sama pergaulan yang zaman sekarang ini? Kan tahu sendiri sekarang mah kalau obat minum gitu atau yang lain gitu kan suka dipamerin di sosial media mereka gitu. Menurut gue anak zaman sekarang pada main circle lah, entah itu harus circle iPhone sekarang, circle motor lah, circle sampai mobil, sampai orang tua, circle. Menurut gue mah kalau misalkan nongkrong apapun itu nggak pandang apapun itu, entah itu apa ya, itu nggak masalah. Tapi di zaman sekarang itu jadi masalah. Kayaknya penting banget ya. Iya penting banget. Kasta dan harta gitu. Terus kayak semacam pandangan solidaritas sekarang tuh, misalkan di suatu lagi nongkrong, satu orang ada yang entah itu minum entah itu obat, satu orang minum semuanya harus minum, mengatasnamakan solidaritas itu bukan seperti itu. Ketika kesusahan lah minta bantuan, solidaritas. Kalau kayak begitu mah ada solidaritas, itu mah masing-masing. Iya, soalnya gue juga dulu waktu pertama ya, gue juga pernah itu kecanduan ya kayak minuman, obat-obatan kayak gitu. Awalnya itu gue juga sama dicekokin sama temen gue. Awal itu kan beda-beda tuh metode pencekokannya, kayak dimasukin ke kopi lah, kayak ada yang dipencet hidungnya biar mangap kayak gitu. Nah, lu kan jatuhnya dimasukin ke kopi tuh. Nah, ceritanya tuh lu lagi nongkrong di mana gitu, terus ngapain gitu, teman tiba-tiba bawa gitu. Kok bisa tiba-tiba bawa? Jadi pas nongkrong telat datang, posisi kopi udah diseduh. Yang namanya orang nggak tahu ya, datang kopi udah diseduh mah tinggal diminum gitu. Iya, nongkrong di rumah itu teman-teman rumah. Ya emang nongkrong itu yang paling kecil gua masih SD, teman-teman gua udah SMP. Sama tuh gue juga nongkrong dulu kayak gitu tuh. Kayak paling kecil sendiri. Iya. Gue juga sama ngikutin yang gede-gede gitu. Kayaknya lebih asik aja gitu main sama yang lebih tua. Lebih apa ya? Lebih ngerti gitu. Kita juga banyak pengalaman. Terus nih ya,
awal terjerumus kayak gitu tuh menggunakan kayak gitu tuh ya kan, obat-obatan, minum-minuman kayak gitu kan, biasanya ada yang biar kelihatan keren gitu kan, lu mau dicekokin ya, terus gimana itu Kalau menurut lu? pas SMP sih, kalau pas masih masih ngobat itu niat, bukan niat ya, itu hanya sekedar ngilangin eh, otak aja. Cuman ya efek samping itu emosian, pokoknya sekeliling kita yang dekat kita ya kena imbasnya. Kalau minum apa gunanya diposting-posting gitu, nggak keren, itu nggak keren. Gue sih minum cuman ya buat nyegerin badan aja, karena kan itu jamu. Iya, Itu sudah jamu masuk biasanya jamu, masuknya jamu, cuman kalau berlebihan. berlebihan ya ada efek sampingnya juga Iya, sih. ya kan orang-orang berbeda, ada yang masih bisa kontrol, ada yang lepas kontrol, tapi gue nggak pernah yang namanya lepas kontrol gitu. Gue dapet cerita nih dari temen gue, adanya ada yang dicekokin tuh obat-obatan sampai overdosis kalau nggak salah tuh masuk rumah sakit. Emang separah itu ya pergaulan sekarang ya? Parah, Kalau menurut lu nih? parah zaman sekarang tuh. Ya begitu ya, pokoknya mah diantar tongkrong itu satu make apa itu, entah itu berbentuk obat lah, minum lah, sampai kayak semacam sabu-sabu pun harus semuanya mengatasnamakan solidaritas. Mengatasnamakan solidaritas. Salah pengertian, salah paham apa itu solidaritas yang sebenarnya. Emang barang-barang kayak gitu gampang ya dapetnya ya? Gampang, apalagi kalau misalnya kita udah ada kenalan, misalkan gue pengen beli nih di suatu tempat, di tempat A gitu. Nah, iya biar gampang beli, kita nyari kenalan yang udah pernah ke situ. Kalau misalkan kita belum pernah, pasti nggak bakal dikasih. Pasti dia bilang enggak, saya nggak jualan. Jadi kita ke tempat yang mau beli, kita harus nyari kenalan Sama dulu. orang yang kenal Ya, yang udah pernah ke situ. Nggak bisa kan. Jarang sih, dia juga kan jaga-jaga. Takutnya digerebek gitu ya. Nggak ngasih sembarangan. Terus awal mula nih, karena kan dicokokin, gimana tuh bisa kecanduan? Kan kalau dicokokin mah biasanya ada efek kapok kayak gitu, udah aku nggak mau nongkrong sama dia, kalau bisa gitu kecanduan. Karena pas awal dicekokin itu rasa sensi marah nggak ada, cuma enteng di badan, terus gimana ya, ya setengah sadar pokoknya mah, ini badan tuh enteng banget. Gue pernah tuh kayak gitu tuh, sampai gue lupa jalan pulang, gue nggak pulang itu 2 hari. Kalau tahu efek sampingnya sensi pas SMP, oh ternyata efek samping dari obat ini sensi parah. Kayak ya 11-12 kalau kita lagi sakit gigi lah gitu. Terus nih, punya gak sih kenalan-kenalan kayak gitu, kayak seorang 2 orang gitu yang pelopor lah ibaratnya, mandar banyak kan gitu biasanya, bener-bener kayak gitu ditangkepin tuh, kayak gitu suka ditangkap-tangkepin. Nah lu khawatir gak sih, kan lu temennya gitu, takutnya dia manggil lu gitu? Ya khawatir, tapi kan temen gue mah nggak sebangsat itu, nggak sebajingan itu. Ya kalau dia kena sendiri ya sendiri, nggak bawa orang. Cuman banyak 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 yang kayak semacam tukar kepala. Iya. Dia membayangkan duit dia sampai temennya sendiri jadi tukar kepala, itu parah sih, parah, bener-bener parah. Itu menjerumuskan lah ya. Iya. Kan kalau ngomongin kenakalan zaman sekarang kan gak cuma mabuk lah segala macam, kan ada juga tuh yang anak resi yang sampai nyuri uang orang tuanya. Itu gimana pendapat lu, Cok? Kalau racing begitu sih ya bisa disebut hobi. Iya, tapi hobinya jangan apa ya, hobinya itu harus menguntungkan.
jangan merugikan. Kayak misalkan kita mau apa ya, dibanding ngerusak wanita lebih baik rusak diri sendiri lah. Ya setuju lah, anak orang memang. Iya. Kalau kita kan ya badan sendiri. Iya, badan sendiri yang kita menerima resikonya, kita juga menerima konsekuensinya gimana. Kalau ngurus cewek, aduh, apa gunanya yang open BO, apa gunanya yang begituan kalau kita masih ngurus diri sendiri. Banyak tuh ditantang gitu kan. Terus nih masalah yang kayak gitu nih, punya nggak sih lu cerita-cerita yang lucu kayak gitu, kayak misalnya kan efeknya beda-beda tuh, ada yang marah-marah lah, ada yang segala nggak bisa bangun lah, ada yang lihat inilah lihat itu. Punya nggak lu cerita lucu kayak gitu? Temen gua dulu pernah, jadi dia tuh bisa minum anggur merah, tapi anggur merah yang biasa. Nah, Emang ada macamnya itu? banyak macamnya. Itu gua beli anggur merah, gua kasih lah. Ya emang gak terlalu beda jauh, tapi cuma anggur itu beda, dia tuh lebih panas. Gua minum awal anggur merah biasa, terus yang kedua anggur merah gua entah kenapa yang tadinya ketawa-tawa dia berubah jadi diem, mukanya merah. Kayak orang bego tuh gitu. Iya, mukanya merah, dia diem kayak 11-12 kayak nahan berak lah. Nahan berak. Wah itu. Dia diem, setelah habis kan gue beresin ya. Iya. Beresin kacang lah, itu untung rokok lah. Dia bangun, dia sempoyongan, terus dia nunduk. Gue berpikir, wah ini orang kemasukan setan. Gue mikirnya Keserupan. ya karena dia diem, Iya. kita nggak penyaut. Emang kalau orang udah naik gitu ngomong pun males. Iya. Bawaannya penyender diem ya. Tapi kan itu kan bukan di tempat rumah, di tongkrong, jadi harus pulang. Pas setelah bangun dia diam sambil nunggu. Gue perhatiin, gue tepok pundaknya, dia langsung jenggot muntah. Gue kaget, gue langsung guyur aja kayak biar sedikit sadar. Ada lagi yang kalau obat, ya itu bukan niatnya kokin sih, karena dia pernah cerita tentang obat-obatan ini. Dia cerita meninggi lah. Tengil lah ya, zaman sekarang kan. Ya, gue mah kalau kenal kayak obat ini udah biasa begini. Dia kan udah cerita begitu udah biasa. Ya, berarti kalau gue ngasih itu bukan kokin dong, karena dia kan udah pernah cerita. Gue kasih lah 3 butir. Gak bisa bangun dia. Di situ dia, gue kenapa? Dia nanya. Dia nanya ke diri dia sendiri. Gue kenapa ya? Kok ini semuanya muter? Ya, gue aneh dong. Karena dia kan udah pernah cerita begini. Dia tuh ya, ngomongnya mah tinggi lah. Dia tuh udah begini, tapi kok cuma 3 butir udah begitu efeknya. Kan kalau udah terbiasa mah nggak mungkin biasa begitu. bakal. Ya, nggak separah itu efek. Kalau yang buat pemula pasti begitu. Gua pun begitu. Soalnya Gua sih pernahnya ya, kalau gua pribadi, gua dulu SMP juga sama lo yang minum. Gua lagi minum itu ramean sama temen gua posisinya itu abis selesai minum dia lagi, cuman beda ceritanya, beda minumannya. Nah di situ posisinya gua nongkrongnya pinggir sekolahan gua itu danau. Nah namanya orang kayak gitu biasanya kan ketawa-ketawa bercanda ya. Nah itu temen gue itu jorok-jorokan, dorong-dorongan. Ada satu orang di pinggir danau itu lemes kali dia, nggak tahu kenapa ya, didorong nyemplung ke danau. Itu mah goblok, sumpah gak jelas, nyemplung ke danau gitu. Pulang nggak jadi masuk sekolah. Ya emang lebih parah kalau misalkan minuman dicampur-campur gitu, lebih parah efeknya. Tapi kan kalau gua kan dicampur-campur tapi tetap satu merek. Kayak misalkan kalau misalkan awal 1 botol pertama anggur merah,
Satu botol kedua misalkan kayak semacam whisky, entah itu whisky selain apapun vodka, kayak itu parah kalau dicampur begitu. Lebih baik kalau minum ya satu merek Satu aja, kali aja. saya campur. Tapi niat utama gue minum cuman buat enakin badan aja, kayak semacam kalau masuk angin gitu. Kalau kayak kita minum semacam tolak angin, ataupun teh ataupun kopi ataupun apapun yang hangat-hangat, itu cuma ngangetin cuma sebentar, tapi kalau anggur merah malah lama juga ya, durasinya lama itu anggur. Gue punya cerita juga nih. Jadi teman gue tuh minum ya, kalau nggak salah dia cerita itu satu kerat itu berapa sih ya kira-kira? Satu kerat hitungannya 500 ya, 500. Nah dia bercanda sama temennya, nggak sengaja temennya nyebut dadanya, itu dia gimana ya, kayak orang sekarang tuh mau ngapa-ngapain gitu ya, minum beer-beer sampai udah ngomong pesan-pesan terakhir lah, ibaratnya kayak udah mati. Woi kalau gua misalnya udah nggak ada lagi, lu pada berhenti ya gitu, gimana sih kalau macam gitu. Lu punya nggak cerita kayak gitu sampai kayak keinget gitu sama yang namanya kematian gitu? Bukan berbentuk minum gua, tapi kayak melinting. Itu tuh benar-benar kayak ya, sekarang tuh mau dia ingat ke kematian, dia ingat ke orang tuanya, bilang gini, maafin gua ya kalau punya salah. Dia ngomong sendiri begitu, dia baca syahadat lah, dia istighfar lah. Kalau dipikir-pikir cerita kayak gitu lucu ya. Dia begitu ya, harus tanggung resiko ya, kenapa dia mau. Iya. Ya kan kita hanya menawarkan, nggak memaksa. Lu mau nggak? Ya mau ini ambil, yang nggak mau ya udah, nggak ada pemaksaan. Tapi pernah nggak sih lu jadi langsung sekaligus gitu, kayak misalnya obat minum itu sekaligus sampai belanja kayak gitu, langsung dibarengin di hari itu juga tanpa jeda? Pernah, tapi nggak sampai tiga-tiganya, paling minum sama ganja. Kalau obat minum ganja gila kali itu efeknya. Wah gue dulu waktu pas bandel-bandelnya ya pernah itu pas sampai nabrak kusen, gue depan keluar kan nabrak kusen. Oh itu kan cara netralin orang beda-beda ya. Kalau gue sih netralinnya dulu minum susu sama langsung dimakanin, langsung diisi perut biar gak terlalu kosong. Kalau lu gimana caranya netralinnya gitu? Gue kalau netralin, kalau minum gue ya minum susu, bawa motor yang kencang, karena kalau angin ya, lumayan efeknya lumayan hilang kalau minum. Tapi kalau kayak semacam melinting aja gitu, susah lumayan. Angin juga nggak kerasa ya. Ditidurin. Iya. Tapi ditidur pun tetap tantangan, malah maunya ketawa aja, ngeliat muka orang ketawa, keren gila. Makanya kalau orang yang gitu jadi keluar rumah, susah dia di kamar aja, susah gitu. Terus kalau ngomongin kayak gitu ya, pernah nggak sih lu gitu minum kayak gitu atau obat gitu, ada yang unik gitu temen lu, ada yang suka makan nggak berhenti lah segala macem gitu? gitu orang, tergantung cocoknya. Ada kayak seperti ada obat-obatan yang kalau misalkan cocok itu langsung makan naik, terus kalau nggak cocok bikin gatel-gatel, ada itu obat. Temen gue ada yang pemakai begitu kurus, ada yang gemuk, itu gimana sih ceritanya? Nggak tahu, pokoknya kecocokan lah. Makanya kalau mau pakai begitu ya pas bagian awal kita cocok apa enggak gitu. Kayak semacam ganja itu bisa semacam suplemen makan. Bagi yang cocok mau nafsu makan itu tinggi, sampai makan pun nggak sadar diri, sampai 5 piring pernah ada. Dia satu magicom pun dihabisin sendiri pernah. Waduh, sampai mamanya pun
Aneh ya. Aneh. Lu makan apa? Lu yang makan apa setan ini yang makan? Sampai habis di satu Mexico. Dia nggak sadar. Namanya efek ya. Makanya. Nah terus lu bisa berhenti gimana? Bisa berhenti gitu kalau nggak ngurangin gitu, cara nguranginnya kan ada yang ngaruh gitu. Kalau gue sih dulu ketahuan badal kayak gitu sama orang tua gue langsung di pesantren. Nah di pesantren itu gue kayak ya namanya di pesantren ya nggak ketemu gitu kan ya, lama-lama kurang sampai gue pernah itu di Jawa Timur itu gue ditawarin sama orang Jakarta waktu tinggal di Jawa Timur, nih mau nggak lu katanya. Oh maaf bang, gue udah nggak minum obat koreng gitu. Oh gue di situ pengen digebukin. Nah lu cara nguranginnya gitu gimana sih gitu? Wah kan ngaruh ya, efek orang tua juga, lingkungan gitu. Nah lu gimana tuh? Pas SMP jadi lulusan 3 SMP sebelum UN pas SMP itu dites urin katanya mau tes urin. Nah, gue panik dong. Takut ketahuan. Iya. Malu juga. Gue panik dong. Adalah cewek yang hebat yang nggak pernah berhenti nasehatin gue untuk berhenti ngobat, nggak pernah berhenti nyuruh gue berhenti obat. Dia cewek hebat, dia orang alam sutra. Pokoknya mah itu cewek sabarnya bener 11-12 kayak mama gue lah. Di titik jenuhnya, walaupun gue udah nyentak dia, udah marah-marahin dia karena efek samping obat itu sih. Dia tetap nasihatin gue terus tiap hari sampai dia tiap hari ngasih susu Beyblade supaya gue berhenti. Akhirnya gue berhenti. Dan gue berhenti itu prosesnya gue tuh sakit semua. Jadi ada efek samping dari ada gitu ya? Ada. Kalau udah candu itu, kalau itu berhenti ya badan itu sakit. Kita dari obat aja udah lumayan sakit, apalagi semakin candu. Gila sakit. Berarti sekarang mah kalau nongkrong doang. Iya. Kalau obat sih udah enggak. Susah nyari sekarang. Dan juga mahal. Beda sama zaman kita dulu. Zaman kita dulu tuh 15.000 dapet ya, satu lempeng. Satu lempeng itu kan 10 butir. Ya. Lu 15.000. 15.000 zaman gua waktu SMP. Kalau gua kan udah kenalan, cuman gua pengedar obat. Jadi gua mesti lempeng 10.000. Kalau gua kan nyarinya di apotek kayak apotek kecil lah, enggak ternama, enggak. Ya. Gitu. Ya, itu mah apotek. Ya cuma ya jual obat-obatan kayak gitu lah. Apotek yang enggak resmi kayak semacam Kimia Farma. Iya. Tapi kalau sekarang gue di mulai lagi ngobat, gue sekarang misalkan ngobat walaupun satu butir, kebesokannya gue nggak minum obat itu sakit. Salah tahun-tahun kemarin gue dipaksa karena gue gak enak, gue dapet satu, itu gue sakit 3 hari. Itu mah antara hidup dan mati. Gue bangun tidur cuma kencing kamar mandi, minum segelas tidur lagi, mulut nggak ada rasa. Cuma bukan sakit biasa, ke dokter pun gue udah berobat itu nggak sakit. Dokter cuma bilang kecapean, gue kecapean apa? Iya, Bukan minum ya. Kayaknya itu kayak efek dan juga sugesti diri sendiri ya. Nah, buat terakhir ada nggak lu pesan-pesan gitu? Pesan-pesan terakhir buat anak zaman sekarang gitu yang kalau minum atau kenakalan-kenakalannya gitu kayak balap liar kayak gitu dipamerin di sosmed. Ada nggak lu pesan-pesan terakhir gitu buat anak-anak zaman sekarang gitu yang pada memamerkan kejelekannya atau aib dia sendiri gitu di sosial media mereka, ya otomatis bukan cuma teman-temannya atau lingkungannya doang ya yang lihat ya, cuman kan orang seluruh dunia bisa lihat juga dengan sosial media kan. Gimana, ada nggak pesan-pesan kayak gitu? Ya gue sih nggak melarang, cuma ya kalau apalagi kayak semacam balap gitu, itu kan hobi. Tapi ya balap liar jangan
gerak-gerak racing itu ada yang resmi, Hmm. ya ikutlah yang resmi. Kalau mau ibaratkan sebelum resmi balap liar dulu, belajar dari balap liar baru belajar resmi. Iya. Bisa kok belajar tanpa balap liar juga. Lagian juga kan balap resmi kayak gitu kan, ya taruhan yang mah kecil ya kan ya. Kalau misalnya kecelakaan kan nyawa jatuhnya. Kita kalau menang sedikit gitu, kalau kecelakaan kan nyawa. Ya Makanya juga. nggak masuk logika. Iya. Kalau itu hobi ngerugiin mah. Kalau buat yang minum gitu pesannya. Kalau buat yang suka nyebarin bersosmed ya emang kebaikan itu kan tidak baik ya untuk dipamerkan. Terus Apalagi keburukan. apalagi keburukan. Kebaikan aja jadi pamerkan kan, karena itu bisa disebut ria. Iya. Apalagi keburukan gitu. Terus yang masalah suka masih minum, gua nggak ngelarang, cuma jangan sampai lah kayak pas kontrol. Jangan, kalau misalkan udah nggak ke kontrol, janganlah bawa motor, bahaya gitu. Terus juga jangan maksa temen yang nggak mau. Ya kalau misal ya itu mah bukan solidaritas ya, itu kan balik lagi ke dia, itu hak dia mau minum atau enggak gitu. Ya kalau dia enggak ya udah, nggak usah dipaksa. Jangan bilang enggak itu solidaritas, bukan begitu. Kita satu tongkrongan ya Harusnya bisa lah menghargai temen ya, mau dari segi agama, kemauan kayak gitu. Kalau dia nggak mau ya udah, jangan dipaksa ya kan. Ya kita harus toleransi lah. Ya itulah intinya mah ya. Kalau kebaikan aja nggak baik buat dipamerin gitu kan, disebutnya ria, apalagi aib kita sendiri gitu ya buat dipamerin kayak gitu. Dan juga jangan nyebarin aib orang lain. Iya. Apalagi gibah kayak gitu nggak baik. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.